wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikarna Purwanirum dari Prodi Ekonomi kelas 4A. Di video kali ini aku buat sebagai tugas pengganti ulangan tengah semester mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nafik Umrul Hadi, SE MSI, dengan tema dampak fenomena COVID-19. Fenomena COVID-19 tersebut. COVID-19 adalah keluarga besar yang dapat menginfeksi burung dan mamalia, termasuk manusia. Menurut World Health Organization atau WHO, virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi pernapasan. Baru-baru ini virus corona baru muncul dan dikenal sebagai COVID-19. Memicu wabah di Cina pada Desember 2019 dan merebak di berbagai negara sehingga WHO mendeklarasikannya sebagai pandemi global. Wabah ini membuat ketidakstabilan dunia karena banyaknya korban berjatuhan di berbagai wilayah dunia sehingga menjadikan ekonomi di berbagai negara di dunia mengalami banyak permasalahan dan perubahan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan kurangnya persiapan oleh negara yang terkena dampak COVID-19. Dari soal yang pertama tadi, yaitu apa yang berubah di pasar Indonesia dari segi perilaku produsen dan perilaku konsumen. Dari segi perilaku produsen, yaitu banyak juga produsen tekstil yang semula memproduksi baju dan sebagainya berpindah haluan untuk memproduksi masker, APD, dan tidak jauh beda dengan produsen minuman beralkohol di luar negeri. Di berbagai negara yang semula memproduksi minuman beralkohol akan berpindah haluan untuk memproduksi hand sanitizer karena kelangkaan hand sanitizer tersebut di pasaran. Banyak juga produsen gulung tikar dikarenakan pandemi COVID-19. Misalnya produsen UMKM yang terpaksa harus ditutup oleh pemerintah karena supaya dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 tersebut, sehingga menjadikan produksi sementara terhenti dan akhirnya perusahaan tersebut bangkrut. Banyak produsen yang terpaksa harus mem-PHK sebagian karyawannya dikarenakan turunnya produksi dan pendapatan tersebut. Dari segi perilaku konsumen, yaitu permintaan produk kesehatan seperti masker, vitamin, ataupun hand sanitizer terus meningkat. Bahkan beberapa konsumen di berbagai negara memborong secara besar-besaran karena mereka takut beberapa produk kesehatan tersebut menghilang di pasaran, dan itu menjadikan para konsumen bersikap individualisme karena mementingkan dirinya sendiri dan tidak jauh berbeda dengan stok makanan. Bahkan beberapa di negara Eropa, para konsumennya memborong beberapa bahan makanan seperti daging, susu, dan bahan makanan pokok lainnya yang menurut mereka penting. Sedangkan konsumen di Indonesia, khususnya beberapa daerah yang sudah memasuki red zone penyebaran COVID-19, mereka membeli persediaan kebutuhan seperti beras, minyak, mie instan, dan lain sebagainya. Pasar wisata di dunia dan di Indonesia banyak mengalami penurunan karena para konsumen banyak yang takut akan berpergian sehingga berdampak pada penurunan pendapatan dan pada penurunan sektor pariwisata. Yaitu apa saja yang Anda lakukan jika Anda pelaku bisnis dengan situasi saat ini? Jika saya pelaku bisnis, saya akan menyesuaikan keuangan dengan cara membatasi pengeluaran yang tidak terlalu penting untuk sementara ini. Yang kedua, dengan membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 tersebut dengan cara mengurangi jam operasional atau jam kerja. Yang ketiga, mensterilkan lingkungan dengan penyemprotan disinfektan dan membagikan masker serta
hand sanitizer untuk para karyawan tersebut. Yang terakhir yaitu melihat peluang yang ada. Sebagai seorang pelaku bisnis, kita harus melihat peluang yang ada. Apa yang dibutuhkan sekarang ini kita harus bisa menyediakannya untuk masyarakat. Video ini selesai juga. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.